Selamat datang di video pembelajaran jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMK Negeri Jumo. Berjumpa lagi dengan saya, Ariza Eka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu EV dan bagaimana konsep EV bila dibandingkan dengan sistem karburator. Setelah melihat video pembelajaran ini, kalian akan dapat menjelaskan konsep EV, kemudian memahami konsep EV dibandingkan dengan karburator. Oke. Mari kita mulai pembahasan kita mengenai EV. EV atau Electronic Fuel Injection mulai dikembangkan setelah Robert Bosch pada tahun 1922 sampai 1927 mengembangkan pompa injeksi untuk motor diesel. Namun di awal pengembangannya, sistem injeksi bensin ini masih mengalami kendala karena diinjeksikan pada ruang bakar, sehingga pada saat kondisi mesin dingin bahan bakar sulit untuk menguap. Kemudian dikembangkan terus-menerus hingga pada akhirnya injeksi ini mulai digunakan atau diletakkan pada intake manifold. Nah, sehingga pada tahun 1971 sebuah produsen kendaraan mulai mengimplementasikannya pada mobil-mobil produksinya dan mulai populer pada tahun 1979 dengan nama EV atau Electronic Fuel Injection atau dengan EPI atau Electronic Petroleum Injection, dan merek-merek lainnya dengan nama-nama yang berbeda-beda, ada yang menyebutnya dengan BCMFI dan lain sebangsanya. Sistem injeksi bahan bakar bensin yang sudah mulai menggunakan sistem kontrol elektronik dimulai dari sistem injeksi Digitronic atau DFI. Kemudian pada tahun 1973 sampai saat ini mulai digunakan sistem injeksi bahan bakar KG-tronic, LG-tronic, dan Mono-J-tronic. Pertanyaannya, mengapa diperlukan sistem EV? Padahal pada saat itu sistem karburator sudah cukup mumpuni. Mari kita melihat penggunaan sumber daya alam yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Sumber daya alam yang digunakan oleh kendaraan bermotor adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga seiring berjalannya waktu dan seiring pertambahan kendaraan bermotor, sumber daya alam ini akan habis. Oleh karena itu, kita memerlukan sistem pada mesin kendaraan yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Kemudian, emisi yang dihasilkan oleh pembakaran mesin kendaraan mengandung gas buang yang berbahaya bagi lingkungan, yang dapat menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Di negara-negara maju, regulasi mengenai emisi gas buang ini sangat ketat, sehingga diperlukan sistem pada mesin yang dapat mengurangi atau menurunkan emisi gas buang. Baik, kita masuk pada pembahasan mengenai prinsip kerja sistem EV. Sebagai pembanding, sistem kerja karburator adalah menggunakan prinsip Venturi atau hukum Bernoulli, yang mana ketika udara melewati suatu Venturi, bahan bakar yang terhubung dengan Venturi tersebut akan keluar karena ada perbedaan tekanan. Di situ ada tekanan rendah atau kevakuman, sehingga bahan bakar akan keluar ke Venturi. Sedangkan pada sistem EV mendeteksi terlebih dahulu kondisi-kondisi mesin, kondisi lingkungan, kondisi pengendaraan seperti suhu mesin, suhu udara, jumlah udara yang masuk, sudut bukaan katup, dan lain sebangsanya. Data-data yang telah dideteksi tadi kemudian diproses oleh komputer atau ECU, yang kemudian digunakan untuk menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan dengan cara mengatur durasi lamanya injektor membuka. Dari pemaparan ini dapat kita lihat bahwa sistem EV lebih presisi dan lebih efisien dalam menyediakan jumlah bahan bakar yang sesuai dengan kondisi mesin atau kondisi pengendaraan dibandingkan sistem karburator. Untuk lebih memudahkan kita dalam memahami sistem EV, kita dapat mengkategorikan komponen-komponen sistem EV ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu sistem kontrol elektronik, sistem bahan bakar, dan sistem induksi udara.
Kategori yang pertama yaitu adalah sistem kontrol elektronik atau electronic control system. Komponen-komponen yang termasuk pada sistem kontrol elektronik adalah komponen-komponen yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi mesin, kondisi lingkungan, dan kondisi pengendaraan. Yang mana kondisi-kondisi tadi dikirimkan ke ECU sebagai pusat kontrolnya. Output dari sistem kontrol elektronik ini adalah sinyal tegangan yang dikirimkan ke injektor. Kategori yang kedua adalah sistem bahan bakar atau fuel system. Pada sistem EV, suplai bahan bakar dilakukan dengan cara menginjeksikan bahan bakar ke intake manifold atau ke ruang bakar. Untuk bahan bakar dapat diinjeksikan dengan baik, bahan bakar perlu tekanan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2,15 sampai 2,9 kg per cm persegi atau 250 sampai 284 kPa. Komponen-komponen dalam kategori fuel system ini bekerja untuk menyiapkan bahan bakar dari tangki hingga memiliki tekanan yang cukup tinggi dan dikumpulkan pada pipa rail atau delivery pipe. Nah, di ujung delivery pipe atau fuel rail ini dihubungkan injektor. Ketika mendapatkan sinyal dari ECU, injektor akan menyemprotkan bahan bakar. Nah, injektor akan terbuka dan menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold atau ruang bakar. Nah, jumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor ini bergantung pada sinyal yang dikirimkan oleh ECU. Ketika mendapatkan sinyal dari ECU, injektor akan menginjeksikan bahan bakar. Injeksi bahan bakar akan disemprotkan pada ruang bakar atau intake manifold. Jumlah bahan bakar yang diinjeksikan oleh injektor bergantung pada durasi bukaan injektor. Nah, sedangkan durasi bukaan injektor ini dipengaruhi oleh sinyal tegangan yang dikirim oleh ECU tadi. Kategori komponen sistem EV yang ketiga adalah sistem induksi udara. Komponen-komponen ini berfungsi untuk mendeteksi dan menyiapkan udara serta udara tambahan pada saat mesin kondisi masih dingin. Sampailah kita pada akhir pembahasan mengenai sistem EV. Hal-hal yang dapat kita rangkum dari penjelasan tadi adalah latar belakang dikembangkannya EV adalah kebutuhan akan penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Kemudian, prinsip kerja EV adalah mendeteksi kebutuhan mesin untuk menentukan kebutuhan bahan bakar yang dibutuhkan oleh mesin, sehingga didapatkan campuran bahan bakar dan udara yang tepat. Ketiga, EV dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sistem kontrol elektronik, sistem bahan bakar atau fuel system, dan sistem induksi udara. Demikian pembelajaran kita mengenai sistem EV, semoga kalian mengerti. Sampai berjumpa di video selanjutnya.